Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau ngajak kita dulu. Ya, boleh matikan lampunya, Mas? Mati. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada dalam gelap seperti ini, perasaan kita bagaimana? Ya. Andaikan tidak ada sedikit cahaya, gelap gulita, ya, tentu yang ada dalam perasaan kita takut, ya. Kita cemas akan ada terjadi sesuatu. Ketika gelap, kita juga tidak bisa lihat kanan dan kiri, apa yang ada di depan kita, apa yang ada di belakang kita. Ya. Kita jalan bisa nabrak apa yang ada di sekeliling kita, karena kita nggak mengenal apa saja yang ada di sekeliling kita. Ya. Tetapi ketika saya punya lilin, ya, saya nyalakan sebentar. Ya. Saya punya lilinnya kecil. Ya. Dengan lilin kecil ini akan menolong. Akan menolong kita, akan menolong saya untuk melihat apa sih yang ada di sekeliling saya ini. Saya menemukan ada tab saya, ya. Saya menemukan juga ada kertas, ya. Saya menemukan ada bolpen, ada pensil, ya. Dan saya juga melihat di depan saya ada kursi, ya. Saya melihat ada Bapak Ibu, meskipun saya nggak jelas wajahnya. Tapi paling tidak ketika ada lilin kecil ini bisa menolong saya untuk melihat apa yang ada di sekeliling saya, di sekeliling Bapak Ibu Saudara. Ya, boleh nyalakan lampunya kembali, Mas? Kita, ya, diibaratkan seperti lilin kecil ini, ya. Meskipun kecil, dia bisa menolong kita untuk kita melihat apa yang ada di sekeliling kita. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu hiduplah seperti anak terang. Hiduplah seperti anak terang, ya. Tuhan mau agar kita menjadi anak terang. Boleh tampilkan slide-nya dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Efesus 5 ayat 8 sampai yang ke-9. Firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Firman Tuhan katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Sebuah ilustrasi yang mengawali kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, ketika kita berada dalam ruangan yang gelap. Kira-kira begitulah kehidupan kita dahulu. Kita gelap, ya. Ketika kita berada dalam kegelapan, banyak hal kita tidak tahu, banyak hal kita tidak mengerti, baik diri kita, ya. Bahkan kita pun nggak menyadari tentang apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, kita nggak tahu. Karena kita berada di dalam kegelapan. Orang lain juga nggak tahu, karena situasinya semuanya gelap gulita, ya, tidak terlihat sama sekali. Bahkan kita melihat diri kita pun juga tidak terlihat. Tapi ayat yang selanjutnya dikatakan, tetapi sekarang kamu adalah terang, terang di dalam Tuhan. Hari ini, malam hari ini, firman Tuhan sampaikan buat kita, mengingatkan bahwa sekarang saya adalah terang di dalam Tuhan.
Siapakah yang memberikan terang buat kita? Tentu Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah menjadi terang ketika dia hadir ke dalam dunia. Dia menjadi terang. Yesus katakan, akulah terang dunia. Dan ketika kita menerima dia sebagai penyelamat di dalam hidup kita, dia sudah menerangi hidup kita. Dia sudah menerangi hati kita. Dia sudah menerangi pikiran kita. Sehingga yang awalnya kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Tapi ketika Kristus sudah hadir menjadi terang di dalam kehidupan kita, kita adalah terang. Kita adalah terang. Kita tidak hidup dalam kegelapan lagi. Kecuali kita di dalam rumah kita matiin lampu, hemat listrik, ya. Kita baru ada di dalam kegelapan. Tetapi di dalam Tuhan kita adalah terang. Sebab itu, ini menjadi sebuah harapan Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dengan tema kita, hiduplah sebagai anak terang. Tuhan mau ketika kita sudah terima terang yang dari Kristus. Kristus sudah menerangi hati kita. Kristus sudah menerangi seluruh kehidupan kita. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Kalau bapak kita terang, anaknya juga terang. Ya. Kalau bapaknya ganteng, anaknya ganteng. Ya. Kalau mamanya cantik, anaknya cantik. Ya. Jadi apa yang dimiliki oleh Tuhan, itu juga yang kita miliki. Dan itu juga yang kita kerjakan. Kenapa kita harus menjadi anak-anak terang? Ayat yang selanjutnya dikatakan terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Karena dengan terang Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, kita akan berbuah. Hidup kita akan menghasilkan buah. Betapa bahagianya kalau kita menanam pohon, ada buahnya. Betapa berdukanya kita kalau kita menanam pohon 10 tahun gak ada buahnya. Apalagi buahnya asem, begitu nongol, ya. Tapi begitu keluar buahnya, pohon itu manis, menyegarkan, kita akan senang. Demikian juga dengan Kristus. Kristus mau agar kehidupan kita boleh menghasilkan buah. Yang menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana kita boleh menjadi anak terang? Ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita boleh menjadi anak terang. Hal yang pertama, lewat Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hal yang pertama supaya kita boleh menjadi anak terang, kita harus menghargai setiap waktu. Tuhan memberikan waktu bagi kita. Bagaimana kita mempergunakan waktu kita? Waktu yang Tuhan berikan buat kita singkat, ya. Ada juga Tuhan memberikan waktu bagi kita tuh tidak sampai 70, tidak sampai 80 tahun. Jadi setiap hari kita harus bersiap-siap menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Kenapa kita harus mempergunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita? Ya, supaya kita semakin hari semakin menjadi orang yang bijak. Firman Tuhan katakan, bagaimana kamu hidup, janganlah, ingat, janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang susah dikasih tahu balik lagi, dikasih tahu balik lagi, ya. Misalkan contoh tuh anak babi dikasih udah dimandiin, udah dikasih cantik-cantik, ya. Kemudian dia balik lagi ke kubangan, ya. Jangan kita seperti itu. Yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Mari kita hidup. Ketika terang Kristus ada di dalam diri kita, kita jangan hidup, ya, dengan berlaku kembali kepada kesalahan yang sama. Karena Kristus sudah menerangi seluruh kehidupan kita. Saya katakan waktu yang Tuhan berikan singkat, dan kita nggak tahu kapan Tuhan berkata selesai tugasmu. Cukup sampai
sampai di sini hidupmu. Kita nggak pernah tahu tentang hari hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan pergunakan waktu yang ada. Waktu untuk bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ya. Waktu untuk menabur, menaburlah dengan sungguh-sungguh. Semua Tuhan berikan waktu bagi kita untuk kita mengerjakan dengan baik. Ya. Kita harus mengerjakan hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan baik. Bukan masalah soal kita mau jadi yang unggul atau tidak. Ya. Tapi yang pasti ketika berbicara waktu harus kita mengerjakannya. Ya. Jangan sampai kita lengah. Ketika waktu Tuhan sudah berikan bagi kita melalaikan waktu kita mengabaikan waktu, ya, waktunya bekerja kita santai, mana kita nggak pernah akan dapat apa-apa. Ya, waktunya kita belajar, tapi kita sia-siakan waktu kesempatan itu, dan kemudian kita menyesal. Aduh, coba dulu lah aku belajar sungguh-sungguh. Tapi semua sudah terlambat. Waktu tidak akan pernah kembali lagi. Waktu terus akan berjalan, akan berputar waktu itu, nggak akan pernah kembali lagi. Dan oleh sebab itu mari hargai setiap waktu yang Tuhan berikan buat kita, supaya semakin hari kita semakin bijaksana, semakin pintar, semakin cerdas. Itu yang Tuhan kehendaki. Saya katakan bahwa waktu nggak akan pernah terulang lagi. Ketika Bapak Ibu Saudara punya keluarga, luangkan waktu buat orang-orang yang kita kasihi. Ya, jangan hilangkan setiap kesempatan itu, karena kesempatan gak pernah akan terulang kembali. Ya. Saya bersyukur ya, dulu walaupun dengan kekurangan saya melakukan tugas saya. Ya. Sebagai penolong, kalau almarhum dulu mau berangkat pelayanan, saya yang kemas pakaiannya. Kalau saya tahu pagi itu nggak sempat, malam anak-anak udah tidur saya siapin. Bagi saya itu adalah sebuah kesukaan, dan saya merasakan bahwa itu sebuah tanggung jawab. Saya harus lakukan, saya siapin, saya masukin ke tasnya, sehingga setelah ibadah di Ketapang dia berangkat, dia sudah beres, nggak harus kemas-kemas lagi. Ya. Berbicara tentang penolong saya sudah lakukan, dan waktu itu tidak akan pernah terulang. Andaikan saya nggak pernah lakukan, saya akan menyesal. Saya katakan, waktu yang Tuhan berikan hari-hari ini adalah waktu yang terbaik. Gunakan waktu itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita yang terdekat, untuk tetangga kita, untuk sanak saudara kita, untuk orang-orang yang kita kenal. Berikan waktu kita buat orang-orang itu, sehingga kita nggak akan pernah menyesal. Ya, kenapa? Karena kita mau jadi anak-anak terang. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita boleh menjadi anak terang? Ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana agar kita menjadi anak terang? Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita? Bukan kebetulan kita dilahirkan oleh mama papa kita. Bukan kebetulan kita berada di Teluk Batam. Bukan kebetulan kita berada di gereja Tuhan di tempat ini. Semua bukan karena kebetulan. Hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan. Hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan sejak awal. Sejak awal Tuhan sudah menentukan hidup kita. Dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Bapak Ibu Saudara sudah dipilih, ditentukan oleh Tuhan sejak awal. Sejak ada di dalam kandungan ibu kita, Dia sudah tentukan, Dia sudah pilih kita. Mungkin kita nggak merasa, kapan sih Tuhan milih? Ya, kalau pemilihan ketua kelas, pemilihan RT, pemilihan RW, pemilihan kepala desa, itu jelas kelihatan. Tapi kapan Tuhan pilih saya?
Tuhan pilih kita sejak berada di dalam kandungan ibu kita. Dan Tuhan sudah tentukan kita akan jadi apa, seperti apa kita. Tuhan sudah tentukan ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Tuhan tentukan supaya kita jadi apa. Ayat yang selanjutnya dikatakan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya kita serupa seperti Kristus. Hal ini kita harus mengerti. Kita bukan menjadi orang Kristen yang cuma datang ke gereja doang. Tidak. Tapi Tuhan rindu berbicara tentang menjadi anak terang. Ada satu figur yang menjadi teladan kita, yaitu Kristus. Lewat kehidupannya, lewat karakternya, itulah yang mau kita praktekkan. Itulah yang mau kita teladanin sehingga kita boleh menjadi anak-anak terang. Patron kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus hidup yang penuh dengan kasih. Yesus Kristus yang hidup dengan pengorbanan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kasih kita? Bagaimana pengorbanan kita? Sudahkah paling gak mirip kayak Tuhan Yesus? Sudah belum? Itu pertanyaan ditujukan kepada kita. Dan mari kita belajar ya, untuk mengerti kehendak Tuhan. Tentu tidak mudah untuk menjadi serupa seperti Kristus. Ada sebuah perjalanan panjang bagi kita, sehingga kita memiliki karakter seperti Kristus. Semakin hari kita semakin bijaksana. Menjadi orang bijak bukan karena kita sudah tua dan kita merasa kita udah cukup bijak. Enggak. Ya. Jangan bangga kalau kita udah keluar ubannya dan kita berkata cukup menjadi orang bijak. Udah paling terbaik. Enggak. SMP bisa keluar ubannya. Apakah uban itu menentukan kita menjadi orang bijak? Tidak. Apakah kita menjadi orang tua juga dikatakan bahwa kita menjadi orang bijak? Belum tentu. Untuk menjadi orang bijak harus mengerti kehendak Tuhan. Ada banyak orang yang sudah ubanan, udah tua, udah punya cucu, tetapi dia tidak bijak. Tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Ya, hidup dalam keinginannya sendiri, bukan kehendaknya Tuhan, bukan keinginannya Tuhan. Yang Tuhan mau agar kita hidup mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melalui Roma 8 ayat 29 yang menjadi kehendak Tuhan, kita hidup serupa seperti Kristus. Siap menjadi serupa seperti Kristus? Siap Bapak Ibu? Aduh, beratnya Bapak Gembala untuk menjadi serupa seperti Kristus. Untuk saat ini belumlah 20%. Wih, jauh sekali. Tapi paling tidak ya kita mengerti. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara mengerti ya, bahwa kita harus serupa seperti Kristus. Ya, visi dari GBI menjadi seperti Kristus. Itu target kita. Kalau kita hanya menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi murid Kristus yang hanya absen doang ke gereja, nggak ada gunanya. Targetnya harus serupa seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau. Ini yang harus kita ngerti. Dan ini adalah kerinduan Tuhan. Hal yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi anak terang? Ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tuhan mau bahwa hidup kita dipenuhi dengan roh. Ya, bukan dipenuhi dengan keinginan diri kita sendiri. Ya, minum anggur boleh nggak? Boleh, tapi jangan mabuk. Ya. Kadang kita sampai mabuk, terlena. Ya. Waktu saya beberapa tahun yang lalu, 2017, waktu saya pergi ke Jakarta, saya punya tante tuh
di lemarinya banyak wine, ya. Jadi setiap om saya pergi itu selalu ada oleh-oleh dari temennya itu. Wine-nya tuh banyak sekali, ya. Pokoknya bermerek semua. Saya sampai kagum, ini gimana ngabisin ya wine-nya ini ya. Jadi tante saya bilang begini, ya. Dia bilang, yuk kita minum. Dia ajak saya minum, ya, pakai gelas yang kecil tuh. Dia katakan bahwa minum wine ini bagus buat pencernaan, ya. Cukup untuk kebutuhan buat pencernaan, bukan untuk memabukkan, ya. Ketika kita hidup di dalam dunia ini, yang Tuhan mau adalah kita tidak hanyut di dalam keadaan dunia ini. Yang Tuhan mau adalah kita tetap hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Karena Roh Kuduslah yang akan memimpin kita untuk menjadi anak-anak terang, bukan hidup dengan roh yang ada di dunia, sehingga kita lebih tertawan, kita mabuk. Tadi firman Tuhan katakan jangan sampai kita mabuk anggur, ya. Jangan kita dimabukkan oleh keinginan-keinginan yang ada di dunia ini. Banyak orang mabuk, ya, sehingga dia tidak menjadi terang. Kehidupannya tidak berdampak buat orang lain, karena roh yang ada di dunia ini lebih menawan dia, membuat dia terlena. Dan saat roh dunia ini lebih memenuhi hidup kita, maka kita tidak akan pernah menjadi anak-anak terang. Oleh sebab itu, sedikit tambahan untuk kita boleh hidup dipenuhi dengan roh, miliki komunitas yang membangun rohani kita, ya. Kalau kita punya komunitas, ya, komunitas di sini punya komunitas sepedaan, ya, komunitas sepeda, komunitas jalan pagi atau jalan sore, komunitas apapun, ya, miliki komunitas yang membangun roh kita. Jangan mempunyai komunitas justru yang membawa kita sehingga kita mabuk kepada dunia ini. Kita harus selektif, ya. Mungkin orang akan berkata bahwa kita ini sombong. Oh, terserah mereka mau bilang kita sombong, ya. Tetapi hari-hari ini yang Tuhan kehendaki supaya kita boleh menjadi anak terang, mari penuhi hidup kita dengan Roh Kudus. Pilih komunitas yang membangun rohani kita, yang membangun roh kita, supaya kita boleh tampil menjadi anak-anak terang, ya. Ketika berada dalam komunitas, ya, mari kita tunjukin bahwa ada roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita boleh saling mengingatkan, tapi bukan berarti kita sok rohani, ya. Kadang orang tuh berkata lalu sok rohani, jadi orang anti kepada kita, takut kepada kita, ya. Tapi hal-hal yang sederhana kita boleh ingatkan, ya, kepada komunitas kita. Karena roh Tuhan hidup di dalam diri kita. Kita akan lihat lagi ciri anak terang, ya. Anak terang itu punya ciri khas, ya. Tanpa kita berkata ini loh aku anak terang, ya. Kita tidak perlu berkata seperti itu, tapi orang akan melihat dari apa yang kita keluarkan, apa yang kita tampilkan. Orang akan berkata, oh ini anak terang nih, ini hidupnya sudah diubahkan, ya. Ayat yang ke-19 ciri-cirinya. Yang pertama, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Lewat ayat ini saya mau sampaikan ciri anak terang adalah mengucapkan perkataan yang baik. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengucapkan perkataan yang baik? Ya. Saat kita punya komunitas, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik itu yang keluar dari mulut kita. Dimulai dari kita, akhirnya merembet ke yang lain karena perkataan-perkataan yang kotor, ya, perkataan caci maki, perkataan cela. Tapi firman Tuhan katakan bahwa berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, ya, dalam pujian,
Ya mungkin kita nggak selalu memuji Tuhan, tapi perkataan kita adalah perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Sederhana perkataan kita, tapi jangan sampai membuat orang menjadi terbakar emosinya. Ya, jadi berantem. Kita punya komunitas baik-baik. Kita berkatalah yang baik. Jangan suka manas-manasin orang. Ya, ini biasanya tuh nggak tahu ya bapak-bapak, ibu-ibu begitu ya, rata-rata ya. Tapi bersyukur kalau di sini nggak ada kan di sini ibu-ibu, nggak ada yang ngaku. Ya, mari kita punya perkataan yang membangun. Ya, biasa suka ngomong-ngomong dari yang kecil, wah disambungin, merembet, jadi kebakar semuanya. Ya, itu parah itu gawat itu. Ya. Artinya jadi akhirnya menggosip. Jangan sampai kita punya komunitas akhirnya menggosip, ya. Tapi milikin ya perkataan-perkataan yang boleh membangun satu dengan yang lainnya, ya. Kalau kita mendengar ada seseorang menyampaikan sesuatu kepada kita yang kita rasa belum jelas, nggak usah langsung cepet-cepet direspon. Kita perlu cari berita dari yang tempat yang lain. Benar nggak sih apa yang saya dengar ini? Benar nggak sih apa yang saya dengar ini? Ya, saya punya beberapa teman, ya, kadang-kadang tuh menyampaikan sesuatu kepada saya. Ketika saya mendengar, saya nggak langsung respon. Saya biasanya suka ngademin dia. Yang benar. Dapat berita dari mana? Sih bilang gitu. Nanti saya tanya loh sama dia, sih bilang gitu. Nanti saya tanyain loh ya, berani nggak? Aduh jangan Bu, jangan katanya gitu. Berarti kok nggak bener nih ngomong nih. Nah, saya berkata seperti itu. Ya, oleh sebab itu mari, ya, kalau kita punya komunitas, mari bangun dengan perkataan-perkataan yang baik. Ya, jangan sampai ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai ada perkataan yang ngegosip, yang nggak benar, berita yang nggak benar dipanas-panasin jadiin gede. Ya, jangan. Ya. Ciri yang kedua, sebagai anak terang, ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dari ayat ini ya, menjadi ciri dari anak terang, yaitu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ya. Tuhan mau agar kita mengucap syukur. Bagaimanapun keadaan kita, mari ucapkan syukur. Ya. Ini orang Indonesia, ya. Kalau misalkan ada jatuh, ya, tabrakan, orang Indonesia tuh selalu bilang ini, untung, ya. Masih ada untung. Ini orang Indonesia ya. Memang orang Indonesia tuh banyak untungnya, nggak pernah rugi, ya. Selalu ada untung. Udah tabrak jeder, motor bonyok, untung nggak kenapa-napa, ya kan? Sebenarnya itu mewakili bersyukur loh. Iya, bersyukur. Jadi orang Indonesia itu ternyata sering bersyukur karena sering berkata untung. Segala sesuatu untung. Ya. Ditipu orang, untung. Baru ditipu 2M. Untung 2M. Yang gak punya 2M, wah itu sih banyak banget 2M. Ya. Oleh sebab itu mari kita belajar selalu bersyukur. Ya. Dalam hidup kita selalu berjumpa dengan keadaan, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Ya. Tapi yang Tuhan mau, sebagai anak terang kita harus bersyukur. Ya. Bersyukur sederhana, tetapi nggak mudah untuk kita lakukan. Ya. Nggak mudah. Ya. Kenapa? Karena banyak kita sering bersungut-sungut. Bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan, dia harus berjalan di padang gurun. Apa yang mereka lakukan? Ngomel terus. Aduh, Musa, kamu bawa kami keluar ini sehingga kami gak pernah makan daging, kami kepanasan. Hidup kita selalu berjumpa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan mau agar kita sebagai anak terang mengucap syukur. Siap mengucap syukur?
Siapa mengucap syukur? Amin. Kita harus selalu mengucap syukur. Itu orang nggak usah lihat deh, nggak usah tanya. Anak terang? Orang udah tahu. Ini loh anak terang. Anak terang. Ya, karena kita selalu mengucap syukur dan berkata untung. Dan kita berkata untung. Hal yang ketiga yang menjadi ciri anak terang, ayat yang ke-21 firman Tuhan katakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Ayat ini ya, menampilkan sebagai anak terang, yaitu anak yang rendah hati. Sebagai anak terang kita harus rendah hati. Jangan merasa kita hebat. Siapa kita ini? Tidak ada apa-apanya. Ya. Kalau Tuhan petik tangannya dan berkata habis semua yang ada pada kita. Oleh sebab itu rendahkan hati kita terus di hadapan Tuhan. Tuhan, aku boleh ada sampai hari ini itu karena Tuhan. Kalau aku boleh sehat itu karena Tuhan. Kalau aku boleh menikmati setiap kekayaan yang Tuhan berikan itu karena Tuhan. Rendah hati kita kepada Tuhan. Ya. Jangan kita merasa kita hebat. Ya. Saya bersyukur boleh ada di tempat ini. Saya bersyukur kalau Tuhan boleh memberikan saya usia hampir 47 tahun. Itu karena Tuhan. Ya. Kalau enggak, mungkin dari dulu saya mungkin udah penyakitan. Ya. Dari saya kecil saya nggak tahu usia berapa, tetapi yang saya sadar ketika saya usia 7-8 tahun saya punya penyakit paru-paru. Ya. Kalau medis katakan tuh namanya bronkitis, paru-paru basah. Paru-paru saya berflek. Kalau di ronsen tuh ada fleknya. Perubahan cuaca saya batuk, perubahan cuaca saya pucat. Nah, tapi ketika saya ambil keputusan untuk terima Tuhan, usia hampir 12 tahun. Ya. Tinggal berapa bulan lagi saya 12 tahun. Saya terima Tuhan dan saya dibaptis. Yang saya imani bahwa kalau saya dibaptis Tuhan, satu hal yang saya minta, Tuhan sembuhkan saya. Waktu saya dibaptis airnya dingin, ya minta ampun, ya kayak es. Jadi kalau saya mandi air dingin dalam kondisi cuaca yang tidak bagus, saya bisa langsung sakit menggigil, batuk pilek, sesak nafas. Itu yang terjadi. Tetapi hari itu saya dibimbing oleh pembina remaja saya dan dikatakan ini, apa yang kamu minta Yohana? Saya hanya minta disembuhkan. Saya tersiksa kalau udah sakit seperti ini. Ya, dari kecil saya disuntik ini pantat kanan kiri sampai bengkak. Ya. Saya harus minum obat yang gede-gede sampai kadang muntah. Dan itu sebuah penderitaan buat saya. Dan saya hanya minta Tuhan sembuhkan saya. Dan puji Tuhan ketika keluar dari air, ya dengan iman, pembina saya itu kasih saya minyak kayu putih, badan saya, dada saya, leher saya semua dikasih minyak kayu putih. Dan saya disuruh ganti baju, cepet-cepet ganti baju. Dan saya bersyukur tanpa saya sadari, ya saya nggak merasakan sesak nafas lagi. Dan itu yang selalu saya ingat. Jika saya mau ngomel sama Tuhan, ketika saya mau komplain sama Tuhan, saya hanya ingat Tuhan, terima kasih Engkau memberikan saya kesehatan. Dan saya selalu belajar, Tuhan, kalau saya sehat itu karena Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita rendah hati. Seperti Kristus juga sudah rendah hati. Dia memberikan hidupnya, dia rela mengorbankan dirinya. Sampai kapan? Sampai dia mati di kayu salib. Dia berikan hidupnya buat kita, buat saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, 3 ciri ini mari boleh ada di dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak terang. Amin. Kasih tahu kanan kiri, yuk jadi anak terang. Ya, yuk kita semua harus jadi anak-anak terang. Gaya hidup kita adalah gaya hidup anak-anak terang. Saya undang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Slide yang terakhir, ya, jadilah lilin kecil yang selalu bercahaya dan terang saudara, terang saya dan saudara dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita melalui apa yang kita ucapkan, melalui apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lilin kecil, ya, ini tidak ada harganya. Lilin kecil ini tidak ada artinya
Ini kalau dibuang, diinjak, udah nggak ada artinya lagi. Tetapi ketika lilin kecil itu, ya, ada Kristus, maka dia akan menerangi sekelilingnya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita